Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nicole. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan mitranya Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sejak pukul 10 WIB di Komplek Parlemen Senayan. Perwakilan BUMN dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran dan staf. Sedangkan dipimpin Komisi 6 diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 6 Adi Satria Suryo Sulisto. Rapat dijadwalkan untuk membahas sejumlah hal penting mulai dari perkenalan mitra kerja Komisi 6, pemaparan program kerja dan anggaran kementerian tahun anggaran 2025, dan target penyelesaian kinerja kementerian. Dan untuk mengetahui apa saja pembahasan di rapat kerja ini sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Andre Septian langsung dari Komplek Parlemen Senayan. Andre, selamat siang. Apa saja pembahasan menarik antara Komisi 6 dengan Menteri Erick Thohir hari ini? Ya, selamat siang Jose. Ada beberapa pembahasan yang menarik antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian BUMN pada pagi hari ini yang dimana rapat hingga siang ini masih berlangsung. Tadi kami mencatat ada poin-poin menarik. Yang pertama adalah bagaimana laporan kinerja dari Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk target setoran dividen kepada negara di tahun 2025 dari pembukuan di tahun 2024 adalah sebesar 90 triliun. Di mana memang kemudian realisasi dari dividen pada tahun 2023 yang kemudian disetorkan pada tahun ini adalah sebanyak 85 triliun. Nah, kemudian ada poin pembahasan lainnya adalah mengenai revitalisasi atau maksud kami adalah bagaimana holdingisasi dari Kementerian BUMN. Dimana seperti kita tahu saat ini adalah sebanyak 41 Kementerian BUMN dari total pada tahun 2016 lalu adalah sekitar 118. Nah, kemudian target perampungan BUMN ini akan diwujudkan di tahun-tahun periode 2024 hingga 2029 untuk periode BUMN berikutnya. Di mana memang untuk transformasi BUMN ini akan dilakukan oleh Menteri Erick Thohir dari 41 kementerian organisasi BUMN, maksud kami akan nantinya lebih kecilkan lagi menjadi sekitar 30. Hal ini juga untuk kemudian bisa mengefektifkan kinerja dari Kementerian BUMN. Kemudian nantinya dari 30 BUMN ini akan dibagi juga ke dalam 12 klaster, di antaranya adalah klaster jasa dan pariwisata serta pendukung, kemudian ada sektor telekomunikasi dan juga media, kemudian sektor energi, minyak dan gas, kemudian juga ada sektor pangan dan pupuk. Nah, kemudian ada sedikit tanggapan dari anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon yang menyinggung juga bagaimana kesiapan BUMN pangan setelah nantinya ada restrukturisasi di tubuh BUMN, salah satunya adalah BUMN yang membidangi seputar pangan. Nah, seperti kita tahu dari visi misi Presiden Prabowo Subianto adalah salah satunya mengenai swasembada pangan. Hal ini yang kemudian juga disinggung bagaimana hingga saat ini BUMN di bidang pangan juga masih banyak yang kolaps ataupun sakit begitu, dengan nantinya bagaimana BUMN pangan sebagai pendukung juga salah satu program Prabowo Subianto ini bisa kemudian menunjukkan kinerja efektifnya, kemudian juga untuk mendukung bagaimana BUMN pangan ini bisa mengeluarkan ataupun memberikan yang terbaik serta setoran dividen di bidang BUMN pangan. Selain itu Jose, juga nantinya ada isu menarik di DPR RI yakni ada Komisi 12. Seperti kita tahu Komisi 12 ini merupakan komisi baru di DPR namun belum menentukan bagaimana struktur organisasi pimpinan maupun anggota yang terdaftar. Di mana Komisi 12 ini juga membidangi seputar energi, sumber daya mineral, lingkungan dan juga kehutanan. Namun ini juga yang menjadi penting karena melingkupi Kementerian SDM, namun juga ini belum ditetapkan pimpinannya. Kita akan menunggu juga yang menjadi poin menarik dari mengapa hingga saat ini belum ada kemudian penetapan dari pimpinan di Komisi 12. Sementara demikian, Jose. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.